Halo guys, kita ketemu lagi di perjalanan vlog ya. Selanjutnya kita akan ke pusat perpustakaan literasi dan pertanian ya guys. Ayo kita masuk. Kita masuk Ya guys. Nah, sekarang kita akan berbaris untuk masuk ke perpustakaan pertanian. Lalu akan ada arahan dari pemandu tur. A few minutes later. Nah, kami sudah masuk ke dalam ruangan tempat buku-buku atau juga ada lukisan yang ada di dalam perpustakaan pertanian. Ini contohnya yaitu ada buku peninggalan dari Belanda yang sudah usianya lebih dari ratusan tahun. Kan R kan? R kan itu di situ, coba lihat. R kan? Nah, R. Siapa lagi? Siapa itu? Nah guys, sekarang kita akan menuju ruang menonton video tentang penanaman bawang putih. Nah guys, sekarang kita sudah masuk ke dalam. Mari kita tonton videonya. Bawang putih atau Allium sativum merupakan komoditas penting bagi masyarakat Indonesia. Selain sebagai bahan penyedap makanan, bawang putih juga obat beberapa jenis penyakit, misalnya obat tekanan darah tinggi, rematik, sakit gigi, gangguan pernafasan, kolesterol, influenza, dan lainnya. Karena hal inilah nilai ekonomis bawang putih begitu tinggi. Indonesia memiliki kultivar atau varietas bawang putih yang unggul, baik dari segi aroma maupun harga sembalut. Dengan tekstur yang gembur, tekstur tanaman ringan, gembur, dan paus dapat menghasilkan tanaman benih bawang putih yang lebih baik. Bahan dibersihkan dari hal-hal yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, kemudian dibaca minimal 30 cm. Pembajakan dilakukan 2-3 kali dengan intensitas rata-rata 1 minggu, lalu diperbedakan dengan lebar 1 cm, jangkauan 30-40 cm. Kedalaman paling 1 cm harus diikuti perhatian, yaitu tepat dosis, tepat cara, tepat waktu, dan tepat jenis. Pemupukan dasar diberikan bersamaan saat olah lahan. Jenis pupuk yang diberikan adalah pupuk organik dengan dosis 10 ton per hektar dan SP36 300-500 kg per hektar. Bulsa dapat menggunakan bulsa plastik ataupun jerami. Oke guys, sekarang setelah kita menonton cara penanaman bawang putih, kita akan pergi ke lantai 3 untuk melihat ruangan pengelolaan bahan pustaka. Nah, sekarang kita udah sampai di ruang bahan pustaka. Di sini ada banyak buku-buku yang sudah lama dan ada alat untuk mencetak buku digital. Ini adalah alat pencetak buku digital. Di sini ada meja ya, ada meja yang fungsinya itu untuk meletakkan buku atau dokumen atau arsip yang akan kita scanning ya. Ada juga tambahan kaca ya, yang memang dia lekukannya disempurnakan oleh lekukan buku ya. Jadi fungsinya untuk pressing ya, pressing, menekan, karena kita fotonya itu tidak memakai blitz dari kamera, pakai lampu LED flash. Jadi fungsi dari kaca yang kedua adalah sebagai pantulan cahaya. Cara kinerjanya, kita tekan enter 1 kali, lalu dia akan capturing gambar 2 kali, left dan right. Jadi kamera sisi kanan mengambil sudut area sisi kiri, area sudut kiri mengambil sudut area sisi kanan. Setelah kita capturing, kita angkat, kita balik ke halaman selanjutnya, kita tekan enter 1 kali lagi, dia akan capturing lagi, left dan right. Itu ya. Kita angkat kembali, kita kembalikan lagi ke halaman selanjutnya, kita tekan enter lagi ya. Proses scanningnya dari cover awal ya, bagian cover awal hingga bagian cover akhir ya, itu. Dan di sini kita tidak ada proses editing. Kalau misalkan dia coklat, bagian kertas di dalam bukunya ya, warnanya dia akan coklat juga, jadi tidak ada editing sama sekali. Kalau misalkan dia putih, ya putih gitu. Oke, kita balik lagi ke halaman selanjutnya, kita tekan enter kembali, dia akan capturing lagi ya. Di sini hasilnya adalah JPG ya, format foto
Ya, ini adalah kumpulan foto-foto ya, koleksi buku yang sudah kita scanning. Lalu selanjutnya nanti kita konversi to file PDF. Ya, PDF tahu ya. Nah, dilakukan proses konversi to file PDF, kita menggunakan aplikasi Nitro Pro ya untuk membaca ya dan membuat ya pakai aplikasi tersebut. Lalu kita tambahkan logo transparansi watermarking. Apa itu watermarking? Jadi fungsinya dia ada dua ya. Fungsinya sebagai identitas bahwa koleksi buku tua ini milik Kementerian Pertanian, khususnya Pustaka Bogor. Yang kedua, menghindari dari copyright. Paham copyright? Oke. Selanjutnya, hasil konversi file PDF-nya kita lakukan pembuatan e-book atau electronic book atau flipping book PDF publisher. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, cara bacanya bagaimana, Pak? Nah, bacanya jadi kita zoom in ya, kita baca dari area atas, kita scroll ke bagian tengah, lalu kita scroll ke bagian bawah. Seperti itu, kita balik lagi ke halaman selanjutnya, kita scrolling lagi, zoom in lagi dari area atas ke tengah ke bawah. Ya. Kita balik lagi ke halaman selanjutnya, begitu seterusnya ya. Kita zoom in, kita scroll dari bagian atas ke tengah hingga ke bawah. Oke, sampai di sini pekerjaan selesai ya untuk digitalisasi. Ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas informasinya dari saya? Silakan. Nah guys, selanjutnya kita turun ke bawah untuk berkumpul di lantai 1. Setelah kita melihat tadi alat pencetak dan buku peninggalan Belanda. Sekian dari kami dari Perpustakaan Pertanian. Dah. Sekian dari kami.